Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mansyah dari kelas 03 TPLP 006 dan NIM saya 20 10 11 40 03 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem berkas. Konsep dasar sistem berkas. Yang pertama, pengertian sistem berkas. Yang kedua, pengertian organisasi file. Yang ketiga, istilah-istilah dasar operasi berkas. Yang keempat, hubungan file, record, dan file. Yang kelima, organisasi berkas primer. Yang keenam, insertion sort. Yang ketujuh, hasil codingan insertion sort. Sistem berkas. Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu, dan organisasi file yang digunakan sistem akses adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Pengarsipan dan akses adalah cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian record-recordnya. Kembali, sistem berkas dan akses adalah sistem organisasi pengelolaan dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses, penyimpanan data dilakukan secara fisik. Pada sistem berkas dan akses, penyimpanan data dilakukan secara fisik. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu kumpulan berkas file sebagai tempat penyimpanan data serta struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem file. Kumpulan dari record-record yang saling berhubungan. Record sekumpulan file atau item yang saling berhubungan mempresentasikan suatu elemen data file berisi nilai dasar, basic values, atau yang membentuk suatu record company. Logo kumpulan berkas file, struktur direktori sistem file, kumpulan berkas file sebagai tempat penyimpanan, dan struktur direktori mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem company logo. Komponen sistem berkas. Disk Management. Disk Management menjelaskan bagaimana seharusnya menyusun blok-blok disk ke dalam file. Naming berguna bagi pemakai yang memungkinkan untuk menunjukkan file dengan penamaan, yaitu dengan mengenali blok-blok disk. Protection. Suatu cara untuk memproteksi pemakai file dari pemakai lain. Reliability. File-file yang diperlukan ada tersedia jika terjadi kerusakan sistem. Setiap sistem operasi memiliki sistem tersendiri. Contoh, FAT32 pada Windows 9X, NFS pada Windows NT, dan Windows XP, FAT16 pada MS-DOS, X2, X3, dan Razer pada Linux. Masing-masing file system mempunyai metode yang berbeda dalam pengaksesan, pengorganisasian, dan pengelolaan pada disk. Organisasi file perorganisasian. Pengertian organisasi file perorganisasian. Perorganisasian merupakan suatu teknik yang dipakai untuk menggambarkan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas atau file. Ada 4 teknik dasar dari organisasi berkas untuk menyimpan record dalam sebuah file, yaitu sequential, suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara beruntun. Contoh kaset relatif atau random, suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random. Atau langsung, indexed sequential, teknik penyimpanan menggunakan indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Contoh daftar isi, buku multi, key, jenis file yang memungkinkan suatu untuk mengakses data menggunakan banyak atribut kunci key.
Istilah-istilah dasar. Data reseptasi dari fakta yang memodelkan dalam bentuk gambar, kata, angka, huruf, dan lain sebagainya. Elemen data. Salah satu nilai tunggal dengan satu petunjuk nama, deskripsi, karakteristik seperti tipe, car, nomor, kode, dan panjang karakter atau digit. Item data, referensi nama dan himpunan karakteristik elemen-elemen data yang menggambarkan suatu atribut atau tempat menyimpan setiap atribut dari entitas. Entitas, sekumpulan objek yang terbatas atau terdefinisikan yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek yang berupa barang, orang, tempat, atau satu kejadian. Contoh, entitas mobil mahasiswa, nilai ujian, dan lain-lain. Atribut, deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan istilah seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas objek, atau dengan kata lain, kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasi keunikan suatu individu. Contoh, entitas mobil terdiri dari atribut nomor polisi, nomor registrasi, jenis mobil, tahun pembuatan, bahan bakar yang digunakan, dan lain-lainnya. File, lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atau suatu elemen yang memiliki atribut dan harga yang merupakan unit informasi terkecil yang bisa diakses. Record, lokasi penyimpanan yang terbuat dari rangkaian file yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan beberapa entitas. File, sekumpulan record dan tipe tunggal yang berisi elemen data yang menggambarkan himpunan entitas. Hubungan file record dan file. File atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data. File merupakan sekumpulan byte yang mempunyai makna. Contoh, Asep yang merupakan bagian dari file nama. Jadi file ibarat kumpulan karakter yang membentuk suatu kata. Record atau barisan adalah kumpulan item secara logis saling berhubungan. Setiap record dikenali oleh suatu yang mengenalinya, yaitu file kunci. Jadi record ibarat kumpulan kata yang membentuk suatu kalimat yang ibarat, misal record 1 mewakili kalimat Asep beralamat di Jalan ABC di kota Jakarta. File atau tabel adalah kumpulan record yang sejenis dan secara logik berhubungan. Membuat dan memelihara file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen yang memakai komputer. Jadi tabel ibarat kumpulan barisan atau record yang membentuk satu. Manfaat sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail karakteristik dan untuk waktu penyampaian sistem. File ini juga mengatur device dan buffer, seperti Asep, alamat di Jalan ABC, kota Jakarta Barat, Jakarta, dengan kode pos 16770
770 dengan nomor telepon 021 9898. Itu disebut record 1. Hubungan file dan record dan file. Asep beralamat di Jalan ABC di Kota Jakarta. Ini adalah manfaat. Tugas sistem berkas: menentukan jadwal pathway bagi aliran antara main memori dan alat sekunder, mengkoordinasikan komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder, dan sebaliknya menyiapkan file penggunaan input atau output, mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Organisasi file. Organisasi file suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan dan menyiapkan record dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file, yaitu: yang pertama, sequential file. Pencarian beruntun, sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Yang kedua, relative file. File yang recordnya dibedakan atas dasar suatu nomor record relatif. Nomor record relatif tersebut dapat berkisaran dari nomor record 1 sampai dengan nomor record 32767. Nomor record relatif ini tidak beruntun, direkam dalam file. Indeks sequential. Salah satu cara yang paling efektif untuk pengorganisasian kumpulan record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai key adalah organisasi berkas indeks sekuensial. Jadi berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Multi-key file. Organisasi berkas yang memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu key disebut organisasi berkas dengan banyak key. Dari keempat organisasi file tersebut, teknik yang paling sering digunakan adalah sequential file. Organisasi file. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya, yaitu direct access, suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Contoh: magnetic disk, compact disk. Sequential access, suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record yang di depannya. Contoh: magnetic tape. Dari kedua ini yang dibedakan hanya tanpa mengakses seluruh record dan yang didahului pengaksesan record di depannya. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file. Karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan, volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses, response time yang diperlukan. Cara memilih organisasi file tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu model penggunaannya, model operasi file. Model penggunaannya, kita harus memastikan penggunaan kita untuk apa.
untuk memilih organisasi file yang mana yang kita butuhkan. Cara memilih organisasi file berdasarkan model penggunaannya ada dua cara. Batch, suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. Interaktif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu yaitu record demi record. Track tipe suatu yang dilakukan secara persatu atau individu. Dilakukan secara individu. Yang pertama batch, suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. Kebanyakan anak kuliah mempraktekannya yang kedua, interaktif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu yaitu record demi record. Cara memilih organisasi file berdasarkan model operasi. Menurut operasi file ada 4 cara. Yang pertama, file correction, membuat struktur file lebih dahulu, menentukan banyak record baru. Kemudian record dimuat ke dalam file tersebut, membuat file dengan cara merekam record demi record. Yang kedua, file update, untuk menjaga agar file tetap up to date. And modification deletion. Yang ketiga, file releve, mengakseskan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi inquiry, volume data rendah, model proses interaktif. Report generation, volume data tinggi, model proses batch. Organisasi berkas primer. Organisasi berkas akan mempelajari struktur yang tepat untuk berorganisasian. Jumlah rekaman yang besar berkas dengan kinerja tertentu, informasi yang diolah dengan cara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda, informasi yang memungkinkan dilakukan tugas-tugas khusus, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari yang selama ini dilakukan. Terdapat 3 organisasi berkas primer. Organisasi sekuensial, akses sekuensial. Organisasi sekuensial berindeks, akses sekuensial atau langsung. Organisasi langsung, akses langsung. Seperti dijelaskan tadi, proses yang dilakukan secara grup, batch, proses yang secara grup langsung. Direct access, suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Jadi tadi langsung. Medan data berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekam. Isi sebuah medan bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik. Rekaman nilai tersebut pada saatnya
nanti akan dimanipulasi oleh proses komputeriasi. Nilai-nilai dalam medan harus tunduk pada deskripsi tentang tipe-tipe nilai kapasitas, byte maksimum, domain, dan seterusnya yang dimiliki oleh medan tersebut. Rekaman data. Rekaman merupakan koleksi berbagai medan yang berisi beberapa item data elementer. Beberapa medan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik, misalnya tentang seseorang, tentang sebuah subjek, atau suatu kejadian. Berikut ini adalah contoh berkas tentang mahasiswa di universitas. Di sini ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, kode kelas, jurusan, dosen, dan nilai UTS. Insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Jenis penyisipan organik seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk menetapkan data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah di mana n adalah jumlah item. Kelebihan insertion sort. Kelebihan yang pertama, sederhana dalam penerapannya. Yang kedua, mangkus dalam data yang kecil. Yang ketiga, jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion akan lebih cepat dibanding dengan quicksort. Yang keempat, mangkus dalam data yang sebagian sudah terurut. Yang kelima, lebih mangkus dibanding bubble sort dan selection sort. Yang keenam, loop dalam insertion sort sangat cepat sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Yang ketujuh, stabil. Ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Kekurangan insertion sort. Yang pertama, banyaknya operasi yang diperlukan dalam pencarian posisi yang tepat untuk elemen larik. Yang kedua, untuk larik yang jumlahnya besar, ini tidak praktis. Yang ketiga, jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Yang keempat, membutuhkan waktu 0 dan 2 pada data yang tidak terurut sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah banyak besar. Hasil coding insertion sort. Di sini saya telah mengcoding insertion sort. Mari kita buka. Jika tidak ada aplikasi C++, Google telah menyediakan aplikasi C++. Tinggal kita mengetiknya saja C++ online. Saya biasa menggunakan online C++ compiler.
begini tampilan di Google. Karena saya telah membuatnya, saya akan Ctrl A dan Ctrl P. Berikut adalah hasil codingan saya. Setelah itu kita pencet Run dan akan muncul tampilannya sebagai berikut. Masukkan banyak array. Misalnya kita ingin memasukkan angka 5. Data yang sistem belum terurut. Kita bebas memasukkan beberapa angka. Misal kita masukin lalu kita enter dan hasilnya seperti ini. Hasil pengurutan data. Jika sudah terurut, maka pengurutan itu berhasil. Mari kita coba lagi. Kita klik Run, masukkan banyak array. Misal kita ingin memasukkan 10. Data yang belum terurut, kita masukkan data yang belum terurut. Misalnya kita pecahan besar. Jika sudah dimasukkan semuanya, lalu kita pencet enter, maka hasil mengeluarkan data yang sudah terurut. Jika semuanya sudah benar, berarti dinyatakan benar. Jika semua hasil sudah terurut, maka dinyatakan benar. Kita simpan datanya, dia akan menyimpan otomatis dalam bentuk file CPP. Hasil coding insertion tadi saya sudah menampilkan hasil coding insertion sort. Kurang lebihnya tadi codingan saya, jika ada yang salah mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.